Pernahkah kamu merasa hidup terasa berat, padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin? Kamu bangun pagi, menjalani peran, memenuhi tanggung jawab. Namun di dalam diri ada sesuatu yang terasa kosong, tidak damai, seperti ada yang tidak pas. Banyak orang menyimpulkan, mungkin hidupku yang salah. Namun bagaimana jika yang keliru bukan hidupnya, melainkan cara kita memahaminya? Dalam Sanatana Dharma, penderitaan tidak selalu karena hidup yang keras, melainkan karena kesalahpahaman mendasar tentang siapa diri kita sebenarnya. Kesalahpahaman itu disebut sebagai awitya. Awitya sering diterjemahkan sebagai kebodohan. Tetapi ini bukan kebodohan karena kurang sekolah. Banyak orang pintar hidup dalam awitya, dan banyak orang sederhana hidup dalam kebijaksanaan. Awitya adalah salah mengenali diri. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa aku adalah tubuh ini, aku adalah pikiranku, aku adalah cerita hidupku. Maka, ketika tubuh sakit, kita merasa diri kita rusak. Ketika pikiran kacau, kita merasa hidup berantakan. Ketika cerita hidup tidak sesuai harapan, kita merasa gagal sebagai manusia. Dari sinilah lahir ketakutan akan kehilangan, haus akan pengakuan, kecemasan tanpa henti, hidup yang reaktif. Kita tidak lagi merespons hidup dengan sadar, melainkan bereaksi dari luka dan ketakutan. Dalam awitya, manusia hidup seperti aktor yang lupa bahwa ia sedang berperan. Lalu muncul pertanyaan, kalau ini hanya salah paham, mengapa rasanya begitu nyata? Jawabannya adalah maya. Maya sering disalahpahami sebagai dunia ini palsu. Itu tidak tepat. Maya bukan berarti dunia tidak ada. Maya adalah ketika kita menganggap yang sementara sebagai sesuatu yang mutlak. Kita melekat pada status, uang, citra diri, luka masa lalu, pendapat orang tentang kita. Padahal, semua itu berubah. Mengapa maya begitu kuat? Karena emosi, karena kebiasaan batin yang berulang, karena pola lama yang terus kita pelihara. Awitya adalah akar salah paham. Maya adalah cara salah paham itu terus hidup dari hari ke hari. Sanatana Dharma tidak meminta kita membenci dunia. Ia hanya mengajak kita untuk tidak terseret olehnya. Jika kita bukan tubuh, bukan pikiran, dan bukan cerita hidup, lalu siapa kita? Sanatana Dharma tidak memberi jawaban rumit. Ia hanya menunjuk dengan lembut. Atman adalah kesadaran yang menyaksikan. Pikiran datang dan pergi. Emosi berubah. Tubuh menua. Namun ada sesuatu yang tetap, yang menyadari semua perubahan itu. Saat kamu berkata, aku sedang marah, siapa yang menyadari kemarahan itu? Kesadaran itulah dirimu yang sejati. Karena itu muncul ungkapan, Tattwam Asi, itu adalah engkau. Aham Brahmasmi, aku adalah kesadaran. Mengenal Atman tidak membuatmu menjauh dari hidup. Justru membuatmu lebih tenang, tidak mudah terseret, dan lebih welas asih. Banyak orang mengira tujuan spiritual adalah meninggalkan dunia, menolak kehidupan, menjauh dari realitas. Itu bukan moksa. Moksa adalah bebas dari salah paham. Dunia tetap ada, aktivitas tetap berjalan, namun keterikatan batin selesai. Kamu bekerja tanpa diperbudak oleh hasil. Kamu mencintai tanpa kehilangan diri. Saat salah paham selesai, penderitaan ikut selesai. Bukan karena hidup berubah, melainkan karena cara memandang hidup yang berubah. Lalu bagaimana menjalaninya tanpa ritual yang rumit? 3 langkah sederhana. Pertama, amati pikiran. Jangan melawannya. Pikiran bukan musuh, ia hanya objek kesadaran. Kedua, kurangi identifikasi. Dari aku marah menjadi ada kemarahan. Ketiga, hening sejenak setiap hari. Tidak lama, tidak rumit. Diam, hadir, menyadari napas. Ini adalah bentuk dari ahimsa, tidak melukai diri sendiri dengan pikiran. Hidup tidak perlu diperbaiki. Yang perlu diluruskan adalah cara kita memahaminya. Jalan Dharma bukan menambah beban, melainkan mengurangi ilusi. Saat kamu berhenti salah memahami hidup, hidup pun berhenti menyakitimu. Sampai jumpa di Jalan Dharma. Kita belajar bukan untuk menjadi siapa-siapa, melainkan untuk mengingat siapa kita sebenarnya.